Terima kasih Anda masih bersama kami. Lagi-lagi anggota gangster berbuat ulah. Di Sidoarjo, 5 anggota gangster yang meresahkan lantaran mengeroyok dan merampas harta benda korbannya diringkus polisi. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba saja gerombolan pemuda ini menyerang beberapa orang yang ada di warung kopi di wilayah Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Tidak hanya melukai korban, pelaku juga merampas sejumlah barang berharga milik korban seperti ponsel dan uang. Berdasarkan rekaman CCTV polisi dari Polresta Sidoarjo berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya. Ironisnya lagi, saat diperiksa pelaku ternyata masih pelajar. Yang mengakibatkan korban mengalami luka pada pelipis dan mata sebelah kiri. Kemudian tersangka DF mengambil barang milik korban berupa handphone dan dompet. Di TKP Apotek Didi Farma, tersangka DF dan DAS memaksa korban menyerahkan pakaian baju yang saat itu dipakai oleh korban, tapi karena korban tidak mau melepas. Untuk kepentingan pemeriksaan, meski masih di bawah umur, polisi tetap memprosesnya sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi yang merugikan dan membahayakan orang lain. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Seorang pria yang menyaru sebagai polisi berpangkat kompol diringkus aparat Satreskrim Polresta Banyuwangi karena merampok seorang warga. Pelaku beraksi bersama 5 rekannya yang juga mengaku anggota polisi. Komplotan perampok menggondol harta benda dan uang tunai korban hingga ratusan juta rupiah. Hairul Anwar tak lagi garang saat digelandang anggota Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pria yang mengaku anggota Polri berpangkat kompol itu tertunduk pasrah. Pria berusia 49 tahun itu diringkus polisi di rumahnya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ia dilaporkan korbannya seorang warga Kecamatan Glenmore, Banyuwangi yang mengaku dirampok dan sempat diborgol di dalam rumahnya sendiri. Peristiwa bermula saat pelaku menjalin bisnis online bersama korban beberapa bulan lalu. Korban menjanjikan bisnis online yang menguntungkan, namun tak kunjung terrealisasi. Pelaku marah hingga mendatangi rumah korban di Banyuwangi bersama 5 rekannya yang semuanya mengaku anggota polisi. Korban dituduh melakukan penipuan hingga pasrah saat diborgol di dalam rumahnya dan dikuras hartanya. Meski demikian, korban tidak ditangkap. Hal itu menimbulkan kecurigaan hingga korban melaporkan komplotan pelaku ke polisi. Peristiwa ini, penyidik melakukan olah TKP saat itu, lalu kemudian melakukan pengejaran terhadap kelompok para tersangka ini, dan tepatnya tanggal 12 Mei kemarin salah satu pelaku termasuk otaknya tertangkap di Bekasi dengan seluruh barang bukti yang ada padanya. Ini berhasil kita sita. Untuk pelaku yang lain, sampai hari ini tim masih bekerja di lapangan terus memburu para pelaku. Berdasarkan penyelidikan polisi, komplotan perampok itu sudah sering beraksi dengan menyaru polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian, disertai ancaman kekerasan yang ancaman hukumannya mencapai 9 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Setelah 8 tahun buron, pelaku pembunuhan bermotif dukun santet asal Jember diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali. Proses penangkapan pelaku sendiri disaksikan langsung teman-teman pelaku sesama kuli bangunan. Tohari, warga desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember langsung tak berkutik saat polisi mengepungnya. Pria berusia 42 tahun ini diringkus di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali karena terlibat kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2017 silam. Meski pelaku sempat berkelik, namun polisi yang memiliki bukti kuat langsung menggelandangnya. Penangkapan buronan polisi selama 8 tahun itu disaksikan teman-teman pelaku sesama kuli bangunan. Pelaku diburu polisi atas kasus pembunuhan dengan korban seorang nenek berusia 60 tahun. Adapun motifnya adalah dendam, sebab korban dituding sebagai dukun santet.
Tersangka saudara T sudah kita amankan, kemarin sempat bersembunyi di Bali, bekerja serabutan di sana. Kemarin kita amankan. Untuk perkara ini adalah LP tahun 2017. Pelaku utama itu saudara N sudah dihukum dan saat ini sudah bebas, dan ada beberapa DPO lagi masih dalam pengejaran. Pembunuhan terjadi pada bulan Juli 2017 silam. Pelaku dan 4 temannya nekat mengeroyok korban seorang diri di dalam rumah. Selain Tohari, polisi sebelumnya juga berhasil menangkap 1 pelaku lainnya dan hingga kini masih menjalani hukuman, sedangkan 3 pelaku lainnya saat ini masih diburu petugas. Pelaku akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sebanyak 3.000 galon air Zam-Zam tiba di embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.